Pukul 7 malam, Arfian tiba di rumah. Pria berkemeja navy itu berjalan menuju ke kamarnya. Setibanya di kamar, Arfian melempar jasnya ke sofa, lalu mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Selesai mandi, pria berbadan kekar itu keluar dengan hanya mengenakan handuk saja. Arfian berjalan menuju almari untuk mengambil pakaian. Setelah selesai, Arfian keluar dari kamar dan turun ke bawah. Arfian mengedarkan pandangannya mencari sosok Fiona. Tiba-tiba ponselnya berdering. Satu pesan telah diterima. Arfian membuka ponselnya dan berjalan ke sofa, lalu duduk. Terlihat nama Fiona di layar ponselnya. Dengan segera ia membuka pesan tersebut. Fiona, Mas, hari ini aku pulang terlambat. Arfian, kamu di mana? Fiona, lagi kumpul bareng teman arisan. Arfian, ya sudah. Arfian meletakkan ponselnya di atas meja. Pria itu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Sesekali, Arfian memijit pelipisnya yang terasa pusing. Tiba-tiba saja, otaknya teringat Arina. Rumah nampak sepi. Terlihat jika Arina tengah menyetrika baju. Arfian bangkit dan berjalan menghampiri Arina. Arina, tolong buatkan saya kopi, nanti antar ke atas. Tidak, Arfian. Baik, Tuan. Arina menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Arfian beranjak pergi menuju ke lantai atas. Pria berkemeja blue itu melangkahkan kakinya menuju ke kamarnya. Arfian berjalan menuju sofa, lalu ia menjatuhkan bobotnya. Selang beberapa menit, pintu kamar diketuk, dan detik itu juga pintu terbuka. Terlihat jika Arina datang dengan membawa nampan berisi secangkir kopi. Kopinya, Tuan. Arina meletakkan kopi tersebut di atas meja. Terima kasih, ucap Arfian. Permisi, Tuan. Arina melangkahkan kakinya keluar dari kamar majikannya itu. Arfian meraih ganggang cangkir tersebut, lalu mulai menyeruputnya secara perlahan. Setelah itu, Arfian meletakkan kopi itu kembali di atas meja. Ia meraih laptopnya yang tak jauh darinya. Ada beberapa email yang masuk yang belum sempat Arfian cek. Pria berbadan kekar itu mulai sibuk dengan laptopnya. Selang beberapa menit, ponselnya berdering. Dengan cepat, Arfian mengambil benda pipi miliknya itu. Satu pesan diterima. Setelah melihat nama pengirimnya, Arfian langsung membuka pesan tersebut. Pria berbadan kekar itu mengernyitkan dahinya. Ia sudah menduga jika Fiona tengah bersenang-senang dengan pria lain. Setelah itu, Arfian bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya. Tujuannya saat ini adalah kamar Arina. Jika Fiona saja bisa, kenapa dirinya tidak? Arfian tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Yang tiba-tiba muncul membuat pria berbadan kekar itu tidak bisa menahannya lagi. Pukul 10 malam, Fiona tiba di rumah. Wanita berambut pirang itu melangkahkan kakinya menuju ke kamar. Fiona merasa heran saat tiba di kamar. Ia sama sekali tidak melihat sosok suaminya. Wanita dengan gaun pendek berwarna merah itu mengira jika Arfian ada di kamar mandi. Ia berjalan menuju ranjang, lalu meletakkan tas lempangnya di atas sofa. Saat Fiona hendak berjalan menuju almari, secara tidak sengaja ia melihat kertas yang tergeletak di lantai. Merasa penasaran, Fiona mengambil kertas tersebut. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah bukti transfer. Fiona segera mengecek nama pengirim serta nama penerimanya.
Seketika matanya membulat sempurna setelah melihat siapa yang mengirim. Mas Arfian, Arina. Jadi mereka benar-benar gila. Jangan-jangan Fiona menggantung ucapannya. Dengan cepat ia keluar dari kamarnya dan turun ke lantai bawah. Brak! Mata Fiona melotot sempurna saat melihat suaminya tengah bercinta dengan Arina, pembantu di rumahnya. Wanita beriris mata coklat itu tidak pernah menyangka kalau suaminya tega berkhianat. Fiona tidak menyangka kalau Arfian bisa berbuat sekeji itu. Sungguh sangat memalukan perbuatannya itu. Dasar tidak tahu malu. Jadi ini perbuatan kalian saat aku tidak ada di rumah. Iya, teriak Fiona dengan penuh amarah. Matanya menatap tajam ke arah suami dan pembantunya itu. Arfian bangkit dan meraih handuk kimononya, lalu memakainya. Dengan santai Arfian berjalan menghampiri Fiona yang masih berdiri di ambang pintu. Dadanya kembang kempis menahan amarahnya. Rasanya Fiona ingin sekali mengajar pembantu murahan itu yang sudah berani bermain gila dengan suaminya. Apa aku tidak salah dengar? Oh iya, bukankah kita sama-sama tidak tahu malu? Kamu pikir aku tidak tahu hubungan gelapmu itu dengan papaku, papa mertuamu sendiri? Arfian menatap tajam ke arah Fiona. Maksud Mas Arfian apa? Tanya Fiona gugup. Seketika raut wajahnya berubah. Fiona, kamu tidak usah berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Kalau kamu berselingkuh dengan mertuamu sendiri, apa perbuatanmu itu tidak memalukan? Iya, ujar Arfian dengan menekan setiap kata-katanya. Seketika Fiona bungkam, terlebih saat Arfian menunjukkan foto-foto serta video yang ia terima dari orang kepercayaannya. Mata Fiona melotot. Ia tidak menyangka jika Arfian sudah tahu rahasianya. Sementara itu, Arina terus menundukkan kepalanya. Malu dan takut, itu yang ia rasakan. Apa yang akan terjadi nanti setelah semuanya terbongkar? Satu lagi, aku juga tahu tentang hubungan kamu dengan Indra. Arfian menatap tajam ke arah istrinya. Raut wajah Fiona seketika berubah. Dari mana Mas tahu? Tanya Fiona gugup. Wanita berambut pirang itu tidak menyangka jika Arfian sudah tahu tentang hubungan terlarangnya itu. Itu tidak penting bagimu. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Apa alasan kamu melakukan ini? Arfian menatap tajam ke arah istrinya. Fiona terdiam sejenak. Aku melakukan ini semua gara-gara kamu, Mas. Aku capek. Aku yang ada di sisimu, tapi orang lain yang kamu panggil, Mas. Setiap kali kamu bermimpi, selalu nama orang lain yang kamu sebut, Mas. Diam. Seketika Arfian terdiam. Jujur, apa yang Fiona katakan memang benar adanya. Awal mereka menikah, Arfian memang belum bisa melupakan wanita masa lalunya. Otak dan pikirannya selalu tertuju pada wanita itu. Bahkan sampai detik ini pun Arfian belum bisa melupakannya. Entah sampai kapan hati dan benaknya dikuasai oleh wanita masa lalunya. Sebulan telah berlalu. Sejak kejadian itu, hubungan Arfian dan Fiona semakin memburuk. Keduanya seperti orang asing. Mereka tidak pernah bertegur sapa. Saat berpapasan pun, Arfian selalu menghindar. Begitu juga dengan Fiona. Keduanya menjalani kehidupan mereka masing-masing. Arfian pada kebiasaannya sendiri, begitupun dengan Fiona. Entah akan seperti apa rumah tangga mereka nantinya. Hubungan tanpa didasari rasa cinta
sangat sulit untuk dijalani. Meski Arfian sudah berusaha untuk mencintai Fiona, tetapi sebuah rasa tidak bisa dipaksakan. Arfian terus saja teringat dengan wanita masa lalunya, wanita yang sangat ia cintai, wanita yang pernah mengisi hatinya, bahkan sampai detik ini. Dia adalah Rena Anjani, cinta pertama Arfian. Keduanya menjalin hubungan sampai 3 tahun lamanya. Namun, kesalahan yang Arfian lakukan membuat mereka harus berpisah, membuat Rena memilih untuk pergi. Entah setan apa yang merasukinya, hingga Arfian tega merenggut kesucian Rena sebelum waktunya tiba. Arfian, tolong jangan lakukan ini. Kita belum... Sayang, kamu jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab. Aku sangat mencintaimu. Arfian memotong ucapan Rena. Dan setelah itu, mereka melakukan perbuatan terlarang tersebut. Arfian merenggut kesucian Rena sebelum waktunya. Setelah kejadian itu terjadi, Arfian memang menyesal. Tetapi penyesalannya sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya sudah terlambat. Arfian harus rela kehilangan Rena. Rena terpaksa meninggalkan pria berbadan kekar itu setelah ia tahu jika Arfian tidak sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Benih yang Arfian tanam telah tumbuh di rahim Rena. Namun dengan entengnya Arfian mengatakan jika ia tidak bisa bertanggung jawab dengan alasan kalau orang tuanya menyuruhnya melanjutkan kuliah di luar negeri. Hati Rena hancur setelah mendengar pernyataan itu. Jujur, jika Arfian tidak tega, namun keadaan yang memaksa, terlebih karena kedua orang tuanya tidak tahu tentang masalah itu. Selepas Arfian pergi, Rena memilih untuk kandungannya. Ia tidak tahan lagi dengan amarah ayahnya. Orang tua Rena sudah mengetahui jika ia hamil. Rena diancam akan diusir jika ia tidak kandungannya. Rena tidak punya pilihan lagi. Satu-satunya harapan dia adalah Arfian. Namun pria brengsek itu sudah kabur ke luar negeri. Arfian mengembuskan nafasnya saat mengingat masa lalunya. Pria berkemeja putih itu mengusap wajahnya. Ia benar-benar belum bisa melupakan Rena. Tetapi Arfian berjanji jika ia tidak akan melakukan kesalahannya untuk kedua kalinya. Apapun yang terjadi, Arfian akan bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan kepada Arina. Rena, aku berjanji, aku tidak akan melakukan kesalahanku yang dulu. Aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku terhadap Arina, gumamnya dalam hati. Setelah itu, ia bangkit dari duduknya dan melangkahkan kakinya menuju kamar. Setibanya di kamar, terlihat jika Fiona tengah merias diri di depan cermin. Perhiasan mahal melekat di tubuhnya, dress seksi, serta jam tangan pun tak ketinggalan. Arfian menatap sinis ke wanita berambut pirang itu yang sekarang statusnya masih sebagai istrinya. Namun perbuatannya benar-benar di luar batas seorang istri. 1 jam kamu dibayar berapa? Tanya Arfian sembari membuka almari. Fiona menoleh ke arah Arfian. Maksud Mas Arfian apa? Ngomong seperti itu. Cekah, tidak usah munafik. Tinggal jujur saja. Berapa bayarannya setiap kali kamu melayani mereka? Ucap Arfian sembari melepas kancing ke mejanya. Fiona terdiam sejenak. Wanita berambut pirang itu menatap tajam ke arah Arfian. Kesal, itu yang ia rasakan saat ini. Bisa-bisanya Arfian berkata seperti itu. Suaminya telah menganggap dirinya
Sudah seperti. Setelah itu, Fiona kembali merapikan rambutnya dan memilih pergi. Ia membanting pintu kamarnya dengan begitu keras. Fiona, Fiona, aku tidak menyangka kalau kamu itu tipe wanita rendahan. Wanita yang seenaknya memberikan kehormatanmu kepada pria lain, ucap Arfian heran. Setelah itu ia mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Bersambung.